Pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan siam atau saum yang menurut bahasa sama dengan imsak yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, disertai dengan niat, syarat, dan rukun tertentu. Sedangkan menurut kitab tafsir Al-Manhar, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan badan suami istri dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari karena mengharap ridha Allah sebagai persiapan menuju ketakwaannya. Selanjutnya adalah dasar hukum puasa. Dasar hukum puasa yang pertama ada pada surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu bertakwa." Dan pada surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, "Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dengan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam." Syarat puasa. Syarat puasa ada dua, yaitu syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi agar puasa yang dilakukan seorang menjadi sah hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syarat wajib adalah syarat yang bila dipenuhi seseorang menjadi wajib hukumnya untuk berpuasa. Syarat wajib puasa ada beberapa hal. Yang pertama adalah Islam. Puasa yang dilakukan oleh orang non-muslim tidak sah. Hal ini dilandaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang didahului sapaan kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah balik. Mereka yang belum sampai pada usia balik, seperti anak kecil, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun, orang tuanya wajib melatih berpuasa ketika berusia 7 tahun. Yang ketiga, berakal. Orang gila tidak wajib untuk berpuasa, bahkan tidak perlu menghodoknya, kecuali bila melakukan sesuatu secara sengaja yang menyebabkan kegilaan, wajib berpuasa atau menggantinya di lain hari. Hal ini sama berlakunya kepada orang yang mabuk. Keempat, sehat. Orang yang sedang sakit tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa, namun wajib mengganti puasanya di lain hari ketika dia sudah sehat. Yang kelima adalah mampu. Allah hanya mewajibkan puasa kepada orang yang masih mampu melakukannya. Untuk orang yang sudah lemah atau orang yang sudah tua, secara fisik tidak mampu untuk melakukan lagi berpuasa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang keenam adalah bukan musafir. Orang yang dalam perjalanan tidak wajib menjalankan puasa, tetapi wajib atasnya untuk mengqadha atau mengganti puasanya di lain hari sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syarat sah puasa. Ada 4 hal yang menjadi syarat sah puasa. Yang pertama adalah niat. Niat berpuasa dilakukan pada malam hari hingga sebelum masuk waktu subuh. Dalam puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa wajib qadha, niat harus dilakukan pada malam hari. Sedangkan pada puasa sunnah boleh dilakukan setelah terbit fajar asalkan belum memakan atau meminum apapun yang membatalkan puasa. Yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz adalah dapat membedakan antara hal yang baik dengan hal yang buruk. Tamyiz juga berarti masih normal dan berfungsinya akal sehat dan secara normal. Yang ketiga adalah suci. Para ulama telah berijma bahwa para perempuan yang sedang mendapatkan darah haid atau nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan bila tetap mengerjakan, maka niat berpuasa hukumnya adalah haram dan mereka harus mengganti pada hari yang lain. Yang keempat adalah waktu. Puasa pada waktunya adalah berpuasa di waktu yang tepat untuk berpuasa. Puasa Ramadan misalnya harus dilakukan pada bulan Ramadan. Demikian pula pada puasa sunnah harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh syara. Rukun puasa. Yang pertama, niat. Niat secara sederhana artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu. Niat merupakan rukun setiap ibadah, sehingga sah tidaknya ibadah tergantung pada niatnya.
Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 dan juga hadis Rasulullah. Yang kedua, menahan atau imsyak. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar atau azan subuh hingga terbenamnya matahari adzan maghrib. Dalil yang melandasi hal ini adalah firman Allah SWT, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa lupa bahwa ia sedang berpuasa sehingga ia makan atau minum, maka hendaklah ia meneruskan puasanya, karena sesungguhnya ia telah diberi makan dan minum oleh Allah SWT. Yang kedua, ada muntah dengan disengaja. Muntah berarti mengeluarkan makanan atau minuman dari perut melalui mulut. Jika sengaja, maka batal puasanya. Namun jika tidak sengaja, ia boleh melanjutkan puasanya. Yang ketiga, ada haid dan nifas. Apabila seseorang sedang berpuasa, kemudian datang haid dan nifas, maka batal puasanya. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Keluar mani ini dimaksud karena bersetubuh dengan perempuan atau yang lain. Adapun keluar mani karena bermimpi tidak membatalkan puasa. Yang kelima, ada murtad. Seseorang yang tadinya muslim, namun kemudian dia murtad atau keluar dari Islam secara sadar dan sengaja, padahal masih dalam keadaan puasa, maka batal puasanya. Yang terakhir, keenam, ada jima. Jima merupakan pembatalan puasa yang paling besar dosanya. Jika seseorang melakukannya dengan sengaja, maka wajib bagi orang tersebut untuk mengqadha dan membayar kafarat atau denda yang besar, yaitu membebaskan budak mukmin.